Kembali di OTW Gaskul. Hai, kembali lagi dengan aku Linda pada program tayangan OTW On The World. OTW kali ini kita akan membahas seputar 7 destinasi wisata yang ada di dunia yang bersejarah. Kira-kira apa? Sebelum itu, teman-teman sekalian, kita coba brainstorming dulu nih. Kira-kira teman-teman kalau liburan biasanya kemana? Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya liburan itu sangat penting tahu, dimana kita bisa nge-refresh otak kita yang udah lelah seharian kerja, semingguan kerja gitu. Selain itu, liburan juga bisa meningkatkan quality time kita gitu dengan orang tersayang. Ada pacar, ada sahabat, ataupun keluarga lainnya. Nah, berikut ini 7 tempat wisata yang bersejarah yang teman-teman bisa datangin dan sekaligus belajar. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, ada Gedung Sate. Wah, siapa lagi yang tidak mengenal Gedung Sate? Gedung Sate merupakan sebuah bangunan bersejarah yang kerap kali dijadikan sebagai tempat wisata oleh para pengunjungnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Gedung Sate merupakan salah satu gedung yang ada di Indonesia, tepatnya kota Bandung nih. Siapa sih yang nggak mengenal Gedung Sate? Teman-teman sekalian, sedikit menjelaskan bahwasanya Gedung Sate itu pertama kali dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Nah, pembangunan gedung ini pun awalnya nggak langsung Gedung Sate gitu. Jadi awal itu namanya Government Bed Region, yang dimana ketika pembangunan gedung ini itu melibatkan arsitek profesional gitu, kurang lebih 2000 orang untuk membangun sebuah gedung sate. Nah, teman-teman sekalian, saat ini Gedung Sate menjadi sebuah tempat yang digunakan oleh pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, di mana mereka memiliki istilah asal-usul Gedung Sate ini. Kalau dilihat dari Gedung Sate sih sate gitu. Kira-kira ada berapa tusuk ya satenya? Nah, kalau disurvei langsung nih ke Gedung Satenya, kita bisa hitung ada 6 jumlah tusuk sate yang sebenarnya itu melambangkan jumlah uang gitu. Jumlah uang yang digunakan ketika proses pembangunan. Lantas berapa rupiah sih ke pemerintah Indonesia menghabiskan duit untuk membangun sebuah gedung, yaitu Gedung Sate? Berdasarkan data yang aku dapat ini, ternyata kita tuh menghabiskan uang sekitar 6 juta gulden atau berkisar 45.781.841.340 rupiah. Wow, that's an amazing, right? Besar banget gitu. Dengan jumlah uang segitu, kita hanya membangun gedung sate gitu. But ya, nggak apa-apa lah ya. Kita juga bisa menjadikan gedung ini sebagai alat pemerintahan, bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Yang kedua, ada Taj Mahal. Bangunan estetik ini terletak di kota Agra, negara India. Bangunan bersejarah ini memiliki arsitektur yang sangat ikonik dan kerap kali masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia. Bangunan bersejarah di dunia ini juga mendapat gelar sebagai World Heritage Site dari UNESCO pada tahun 1983 silam. Taj Mahal dibangun oleh Kaisar Shah Jahan, di mana sosok ini ingin mengenang almarhum istrinya, sehingga ia punya prinsip, aku harus membangun sebuah bangunan yang menginterpretasikan kesedihanku, di mana aku bisa mengenang istriku gitu. Nah, terciptalah
Taj Mahal. Sobat OTW sekalian, tahu nggak kalau ternyata di dalam bangunan besar ini, di dalam Taj Mahal ini ada satu makam, yakni makam Mumtaz Mahal, dan kerap dianggap sebagai perlambang cinta. Bahkan ketika Kaisar Shah Jahan juga wafat, ia dimakamkan di sebelah kuburan dari Mumtaz dalam bangunan bersejarah yakni Taj Mahal. Yang ketiga, ada bangunan Colosseum Roma Italia. Kalau dilihat-lihat dari sejarahnya, bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di dunia yang dibangun pada saat kepemerintahan Tokoh Vespasian pada tahun 72 Masehi. Namun, bangunan ini terselesaikan ketika masa kepemimpinan anaknya, yakni Titus pada tahun 80 Masehi. Jadi pada saat tahun 80 Masehi ini disebutlah dia sebagai Colosseum. Nah, teman-teman sekalian, kalau dihitung-hitung nih, mungkin sekarang sudah ada 2000 tahun gitu usia dari bangunan Colosseum Roma Italia ini, dan menjadi salah satu karya arsitektur terbesar yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Hal menakjubkan lainnya, Colosseum Roma Italia ini mampu menampung sebanyak 50.000 penonton. Berbagai pertunjukan pun seperti Venatoionis merupakan sebuah pertarungan antar hewan buas kerap sekali ditampilkan di bangunan Colosseum ini. Yang keempat, ada Menara Pisa, Italia. Siapa lagi yang tidak mengenal Menara Pisa? Bersama dengan bangunan bersejarah di dunia sebelumnya, Menara Pisa ini kerap disebut dengan menara yang miring, di mana ia berada di kota Pisa, Italia. Yang keempat, ada Menara Pisa, Italia. Siapa lagi yang tidak mengenal menara ini? Menara Pisa dikenal sebagai menara miring karena konstruksinya tidak tegak lurus. Nah, bersama dengan bangunan sejarah lainnya, menara miring ini berada di kota Pisa, Italia. Juga dianggap sebagai keajaiban dunia. Sesuai dengan namanya, bangunan bersejarah ini terkenal dengan konstruksinya yang miring. Lantas kenapa sih para desainer gitu ngebentuk bangunan ini miring gitu? Apakah ada sejarahnya? Nah, mari ikuti penjelasan aku berikut ini. Konstruksi dari menara miring ini dimulai pada tahun 1973, tepatnya bulan Agustus, di mana pengerjaannya baru rampung itu pada tahun 1372. Menara miring Pisa ini dibangun sebagai campanile yang biasa disebut sebagai menara lonceng yang digunakan oleh gereja katedral di kota Pisa. Bangunan bersejarah dunia ini menjadi salah satu situs warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Yang kelima, ada Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Salah satu bangunan bersejarah lainnya terdapat di Turki, kota Istanbul, di mana bangunan ini menjadi bangunan bersejarah dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Bangunan bersejarah di dunia ini kerap sekali disebut sebagai lambang dari arsitektur Bizantium yang awalnya dibangun sebagai gereja katedral ortodoks dan menjadi gereja terbesar di dunia selama hampir 1000 tahun lamanya. Akan tetapi, posisi katedral ortodoks ini digeser oleh gereja Sevilla, yang dimana menjadi salah satu bangunan terbesar juga pada masanya, yakni negara Spanyol pada tahun 1520. Teman-teman sekalian, Hagia Sophia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Meskipun awalnya dibangun sebagai gereja ortodoks pada tahun 1204 sampai 1261, itu bangunan ini sempat menjadi gereja Katolik Roma gitu. Akan tetapi pada tahun 1453 sampai 1931, pada masa kekuasaan oleh Sultan Utsmani, bangunan ini kemudian beralih fungsi yang awalnya gereja menjadi masjid. Bangunan bersejarah di dunia ini menjadi salah satu disekulerkan dan dibuka sebagai museum pada 1 Februari 1935 dan pada 10 Juli 2022 dan pada tanggal 10 Juli 2020 difungsikan kembali menjadi masjid. Jadi begitu teman-teman sobat OTW. Dulu tuh Hagia Sophia ini sebenarnya gereja gitu, gereja Katolik Roma. Akan tetapi ketika masa kepemimpinan dari Sultan Utsmani yang dulunya gereja berubah menjadi masjid gitu. Yang keenam, ada bangunan Chichén Itzá dari Meksiko.
Rekomendasi destinasi bangunan bersejarah di dunia ini selanjutnya adalah Chichén Itzá yang berlokasi di Yucatan, Meksiko. Bangunan bersejarah di dunia ini diperkirakan dibangun pada tahun 502 hingga 522 Masehi. Namun, ada pula versi yang mempercayai bahwa situs bersejarah ini telah berdiri sejak 800 sebelum Masehi. Jadi yang benar mana ya? Chichén Itzá merupakan peninggalan arkeologi oleh suku Maya yang paling lengkap serta masih terawat dengan baik. Arsitektur dari bangunan bersejarah ini menjadi salah satu filosofi dan astronomi yang digunakan oleh 52 panel di setiap sisi piramida berundak Chichén Itzá, di mana hal ini melambangkan jumlah tahun dalam siklus Maya, dan tangganya itu terbagi menjadi 18 bulan sesuai dengan jumlah bulan dalam kalender Maya. Hingga 365 anak tangga itu dibentuk di El Castillo. Yang ketujuh, ada Petra, Yordania. Berbeda dengan bangunan-bangunan bersejarah lainnya, bangunan ini menjadi salah satu situs bersejarah juga di negara Yordania dan merupakan kota yang memiliki gua dengan ukiran termegah Jadi bangunan ini dibangun di tebing di tebing batu, dan menjadi salah satu keunikan sehingga mereka mendapatkan gelar sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada sekitar tahun abad ke-5 sebelum Masehi, serta pernah dinobatkan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia, teman-teman. Bangunan Petra Yordania ini menjadi salah satu list populer bagi para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Nah, sobat OTW sekalian, dari 7 tempat destinasi wisata yang bersejarah yang baru saja kalian lihat, kalian tonton dan kalian simak, kira-kira nih teman-teman pada tertarik mau kemana ya? Komen di kolom komentar bawah ini ya, jangan lupa. Itu dia 7 destinasi wisata yang bersejarah yang sobat OTW bisa datengin dan kunjungin ketika ingin liburan untuk refreshing otak dan quality time bersama dengan yang tersayang. Nah, sobat OTW, terima kasih sudah menonton setiap episode-episode yang kita sajikan. Semoga apa yang kita sajikan ke teman-teman bisa menjadi referensi dan pengetahuan baru buat kalian semua. Saya Linda Roman Habiahan, pamit undur diri. Terima kasih karena telah menonton OTW on the